Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Dosa, di mana dia? Apa yang dia lakukan? Sekelompok dewa sangat peduli tentang ini. Mereka berdiri bersama, ekspresi mereka tidak ramah. Dia melepaskan pembantaian besar-besaran di alam roh, membantai murid-murid sekte saya, membunuh pengikut kami. Tangannya berlumuran darah. Saya harap dia tidak langsung mati di Immortal Ancient, malah mengalami kekalahan berulang sebelum akhirnya ditekan dan dibunuh. Seseorang berkata. Ketika yang lain mendengar ini, mereka semua mengangguk, membawa kepahitan. Mereka datang dari gerbang Phantom Drake Dao, Gua Awan Api, Lembah Sejati Luofu dan sekte lainnya. Mereka secara pribadi mengalami pertempuran alam roh. Keturunan darah orang berdosa mengeluarkan pertumpahan darah, membuat mereka terhina dan kesal. Sudah berhari-hari sejak pertempuran itu, tetapi mereka masih bisa merasakan dominasi semacam itu. Dewa sejati terbunuh, dewa surgawi menghadapi bencana. Pemuda itu seperti Raja Iblis saat dia melepaskan pembantaian mutlak di alam roh. Ketika beberapa dari mereka mengingat kembali hari itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil kedinginan. Kesan bahwa pemuda meninggalkan mereka dengan terlalu besar. Itu seperti mimpi buruk. Master Fire Cloud Cavern adalah seorang tetua berambut merah. Perawakannya kecil, tidak terlalu mengesankan, tetapi matanya cukup cerah. Mereka seperti 2 bulan berdarah saat mereka melepaskan cahaya. Dia berjalan keluar dari kereta perang yang terbakar, membawa energi kacau bersamanya. Dengan setiap langkah yang turun, simbol api Dao akan muncul di sekelilingnya, dunia aura Dao yang hebat mengejutkan. Dosa. Dia menghadapi wilayah yang tidak berpenghuni, mengaktifkan kekuatan suci, menggunakan tangannya untuk mengukir kata di kehampaan. Kelopak bunga yang berkilauan itu menjadi gemerlap, menghasilkan pola Dao besar yang menerangi langit. Nama yang luar biasa, benar-benar selaras dengan Dao. Seseorang berteriak kaget. Beberapa master sekte melihat ke atas. Pada saat yang sama, banyak dewa dan lainnya melihat ke arah monumen yang sama. Gambar kelopak bunga Dao abadi tercermin di sini. Mereka semua mengungkapkan ekspresi terkejut. Nama ini memang agak aneh. Setelah mengukirnya, kelopak bunga menjadi sangat cemerlang. Simbol menyilaukan terjalin, menjadi gemerlap seperti matahari, berkembang dengan cahaya. Jelas bahwa itu lebih berkilau dan tembus cahaya daripada kelopak bunga biasa. Itu sangat ilahi dan suci. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah nama ini selaras dengan Dao yang hebat? Banyak dewa tercengang. Mereka menatap monumen besar itu. Itu karakter Sin. Terlepas dari Gua Awan Api, Lembah Sejati Luofu dan pembudidaya sekte lain, bahkan beberapa sekte besar yang tidak terkait pun menoleh. Bagaimana karakter ini bisa seperti ini? Banyak orang mengerutkan kening, sedikit bingung. Seseorang harus ingat bahwa ini adalah karakter yang tidak murni di alam yang lebih tinggi. Itu mewakili darah dan rasa bersalah, sekarang pada dasarnya menunjuk pada makhluk di Provinsi Sin. Yang muncul adalah dia. Banyak orang tercengang. Monumen itu seperti sungai, mencerminkan pemandangan sebenarnya dari Immortal Ancient. Mereka melihat seorang pemuda yang agak tidak tergesa-gesa dan tenang. Tidak ada yang melawan dia. Itu karena dia berada di paling belakang, tidak bergerak maju, malah melintasi alam. Yang tertinggal di belakang.
Cukup banyak orang yang tahu bahwa ini adalah orang yang memasuki gerbang abadi dan menginjak tangga Bluestone terakhir. Pemuda yang bahkan ingin mencabut beberapa potong batu. Dia sangat berbeda dari yang lain. Lengannya di punggungnya terus-menerus berpindah dari satu dinding dunia ke yang berikutnya. Dia akan menyeberang ke alam lain, dan setelah berhenti dan meluangkan waktu untuk memahami Dao di sana, dia kemudian akan menerobos dinding alam lain. Orang lain bergerak maju, sementara dia bergerak secara horizontal. Keturunan darah orang berdosa. Banyak orang mengatupkan giginya. Orang-orang dari gerbang Phantom Drake Dao menunjukkan ekspresi yang paling kejam. Tindakan pemuda ini adalah tirani, membunuh banyak dari sekte mereka, dan bahkan dewa surgawi hancur. Dia dikejutkan oleh jarum penghancur jiwa, menghadapi bencana mutlak. Pada titik ini, dia pada dasarnya adalah mayat hidup. Bahkan dengan perawatan pribadi Phantom Drake Dao Master, dia belum bangun. Tentu saja, ini juga merupakan bencana yang mereka bawa ke diri mereka sendiri. Jika mereka tidak memurnikan jarum iblis itu menjadi begitu ganas, kemudian setelah mereka ditangkap oleh pemuda itu dan melemparkannya kembali, bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang dia lakukan? Orang ini terlalu aneh, tiba-tiba tidak terburu-buru untuk bergerak maju, sebaliknya, berkeliaran di belakang, menganalisis hal-hal selangkah demi selangkah dan diam-diam memahami. Mungkinkah dia benar-benar ingin memahami 3.000 jalur batu? Tiba-tiba, pemuda itu menyeringai ke arah semua orang, melepaskan senyum yang sangat bersinar. Giginya putih bersih, matanya jernih. Dia seperti anak laki-laki di sebelah. Kebencian, menjijikan, memalukan. Gerbang Phantom Drake Dao, orang-orang Lowfoot True Valley tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tangan monster kecil ini berlumuran darah, namun dia tersenyum sangat cemerlang. Pemuda itu terlalu tajam, indera ilahinya sangat kuat, tidak lebih lemah dari orang-orang aneh kuno itu. Seorang master sekte berbicara. Ketika Immortal Ancient diamati melalui kelopak bunga, para jenius paling berbakat akan merasakan sesuatu. Itu karena cahaya kelopak bunga Dao abadi yang ditampilkan, meskipun lemah, masih bisa ditangkap oleh indera mereka. Apakah ini provokasi diam-diam? Tiba-tiba, seseorang berteriak ketakutan. Di kejauhan, sebuah monumen melepaskan surga yang mencapai cahaya. Itu adalah niat pedang dingin yang menggigit, seolah-olah cahaya kacau meletus. Itu jelas di dalam Immortal Ancient, namun seolah-olah merembes keluar dari monumen dan bersinar di sini. Siapa si gendut kecil itu? Dia membunuh ahli muda nomor 1 sekte setan bumi dengan satu gerakan. Sekte setan bumi awalnya ingin melihat bagaimana keadaan pahlawan klan mereka sendiri, namun pada akhirnya dia melihat pemandangan seperti ini. Yang lain secara alami melihatnya juga, sebagai hasilnya memanggil seperti ini. Di jalan itu ada seorang pemuda gemuk. Dia tampak agak sederhana dan jujur, namun tubuhnya tiba-tiba meletus dengan ratusan garis energi pedang, mengejutkan semua orang di sini. Dia mengambil tindakan lagi. Semua orang terkejut mengetahui bahwa sekte setan bumi bukanlah satu-satunya pemuda yang mengambil tindakan. Ada beberapa ahli heroik terkenal yang ada di sana juga, tetapi di bawah cahaya pedang berikut, kepala jatuh ke tanah. Anak muda ini terlalu tangguh. Itu formasi pembunuhan ketiga alam yang lebih tinggi. Ekspresi seseorang berubah. Formasi pembunuh ketiga. Banyak mata warisan kuno menjadi merah. Formasi pembunuhan ini terlalu terkenal, mengejutkan dulu dan sekarang. Itu secara tak terduga diukir di dalam tubuh anak muda itu.
Kita harus memahami bahwa formasi pembunuhan pertama tidak pernah muncul, sedangkan formasi pembunuhan kedua cukup banyak hilang dalam warisan. Kekuatan formasi pembunuh ketiga sangat kuat, dan setelah diatur, itu bisa membunuh seorang master sekte. Dikabarkan bahwa itu adalah formasi pembunuhan dari kekacauan utama yang lahir ketika langit pertama kali dibuka. Namanya Chao Yusheng, dia sebelumnya muncul di Origin Sky Secret Realm. Dia telah melakukan perjalanan cukup dekat dengan Huang. Seseorang berbicara, menyebut namanya. Siu. Garis cahaya menyilaukan lainnya terbang keluar. Mereka yang berperang melawan Chao Yusheng semuanya dimusnahkan, dan tidak ada orang lain yang berani mengambil tindakan terhadapnya. Tangga batu itu menjadi damai. Dia berjalan ke depan sendirian. Cepat dan lihat di mana Huang berada. Ketika mereka melihat bagaimana, meskipun lemak kecil ini tampak tidak berbahaya, metodenya sangat kejam, menunjukkan kekuatannya di sini. Mereka secara alami ingin tahu bagaimana keadaan Huang yang sebelumnya bergandengan tangan dengannya. Kali ini, bukan Master Sekte Tunggal yang mengambil tindakan. Itu karena Huang telah menimbulkan terlalu banyak kekacauan. Huang! Master dunia bawah bumi mengambil tindakan. Sosok yang benar-benar menakutkan mulai mengukir nama di kehampaan. Di sekelilingnya ada tulang putih tak berujung serta kabut hitam. Ada yang salah. Apakah Anda salah menulis nama? Kenapa masih dia? Semua orang tercengang, merasa terkejut. Ketika nama Huang muncul di kelopak bunga, itu menunjukkan pemandangan yang sebenarnya. Monumen menampilkan pemandangan yang sama. Seorang pemuda muncul, tersenyum seperti bunga saat dia menghadapi semua orang. Dia dengan jelas merasakan sesuatu, menyadari bahwa dia sedang diperiksa, jadi dia mengambil inisiatif untuk melihat ke arah kekosongan ke semua orang. Garis-garis gelap muncul di wajah beberapa orang. Meskipun orang aneh lain mungkin merasakan sesuatu, mereka pasti akan mengabaikannya. Orang ini terlalu menjengkelkan. Bukankah itu keturunan darah orang berdosa? Mengapa dia muncul di tempat kejadian? Benar, sebelumnya, dia telah membantai orang-orang Fire Cloud Cavern dan Phantom Drake Dao Gate. Rumor mengatakan bahwa dia bahkan membunuh Dewa Surgawi. Seseorang menemukan bekas luka ini, membuat wajah beberapa sekte besar jatuh, jantung mereka bocor darah. Jangan bilang bahwa dosa adalah Huang. Huang adalah dosa. Seseorang berkata. Setelah keheningan sesaat, diskusi muncul di mana-mana. Semua orang tampaknya telah menyadari bahwa ini seharusnya terjadi. Dia memiliki dua identitas hebat. Surga. Huang adalah dosa. Dosa adalah Huang. Tidak heran saya selalu merasa seperti dia datang entah dari mana. Dia benar-benar berubah menjadi dua orang. Ketika kebenaran keluar, tempat ini tidak bisa tenang lagi, memicu kegemparan besar. Para pembudidaya dari semua sekte terkejut. Ini gerbang Phantom Drake Dao, Gua Awan Api, Lembah Sejati Luofu, dan sekte lainnya mendidih karena marah. Wajah mereka pucat. Baru sekarang mereka mengetahui identitas sebenarnya dari musuh mereka. Itu benar-benar tidak masuk akal. Beberapa dewa surgawi tidak bisa duduk diam, benar-benar ingin segera memasuki Immortal Ancient untuk membunuhnya. Ini terutama terjadi ketika mereka melihat senyum cemerlang pemuda itu. Itu hampir seperti semacam ejekan terhadap mereka, membuat akar gigi mereka sakit. Benar, itu pasti ejekan. Itu dilakukan dengan sengaja, menghadap seluruh orang banyak. Membuatku marah sampai mati. Seseorang meraung marah. Huang,
Murid tertinggi menjadi Daoritus, keturunan darah orang berdosa. Salah satu dari identitas ini sudah cukup untuk mengguncang 10 provinsi. Dia telah melakukan terlalu banyak hal konyol, namanya mengguncang setiap sekte. Ini, secara tak terduga adalah orang yang sama. Klan Surgawi, klan dunia bawah, istana abadi, gua awan api, ada terlalu banyak orang yang tidak bisa tenang. Pemuda ini memiliki 2 identitas, keduanya sangat jahat. Tempat ini tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Semua orang menatap monumen itu, ingin melihatnya sampai akhir. Hanya setelah beberapa saat berlalu, teriakan kejutan terdengar dari monumen batu. Baru kemudian suasana aneh ini hilang. Seorang ahli yang kuat, sangat kuat, dia memiliki 2 murid. Apa? Di mana? Banyak ahli berkerumun untuk menatap monumen itu. Mereka semua terguncang. Pemuda itu terlalu kuat, matanya melepaskan 2 sinar cahaya, menyapu musuh-musuhnya. Itu adalah masa muda yang heroik, matanya lebih bersinar dari matahari. Dia tidak mengambil tindakan sama sekali, hanya menggunakan matanya untuk membunuh semua musuh. Makhluk-makhluk yang mengelilinginya berjumlah lebih dari 10, di antaranya termasuk para ahli kuat dari provinsi-provinsi besar. Mereka diakui oleh orang lain. Raksasa emas, anjing dunia bawah berkepala 3, Ifrit, wanita suci klan awan tersembunyi. Ketika klan ini diberi nama, semua orang menjadi terguncang. Ho! Suara yang sangat besar terdengar di udara. Murid ganda membuka langit dan bumi. Orang-orang itu semua jatuh ke dalam kehampaan, hancur berkeping-keping. Mereka benar-benar terhapus. Sekelompok ahli terbunuh. Ini sangat mengejutkan. Terlalu kuat. Siapa dia? Jika aku tidak salah, dia seharusnya adalah pengguna 2 murid dari Heavenfall Academy. Rumor mengatakan bahwa dia berasal dari alam bawah. Segera setelah itu, identitas pengguna dengan murid ganda itu terungkap, mengejutkan sekelompok orang. Bahkan sekte besar pun tidak bisa tetap tenang, karena murid ganda itu memiliki reputasi hebat sejak masa lalu, dikabarkan sebagai legenda yang tak terkalahkan. Mahasiswa ganda memang sangat kuat. Dia secara pribadi dibimbing oleh monster tua provinsi Heavenfall, mewariskan semua yang dia tahu. Namun, rumor mengatakan bahwa dia pernah dikalahkan sekali sebelumnya. Apa? Dia kalah dari siapa? Ekspresi banyak orang berubah. Mereka semua ingin tahu. Di alam bawah, untuk nama pemuda Si Hao. Keduanya melakukan konfrontasi besar yang mengejutkan dunia. Murid ganda dikalahkan. Ini juga satu-satunya kekalahannya. Ini membuat banyak orang sulit untuk tenang. Murid ganda yang begitu kuat, individu ini jelas merupakan salah satu makhluk tertinggi muda yang paling kuat, yang pasti akan bersinar cemerlang di Immortal kuno, namun dia telah dikalahkan sebelumnya. Si Hao, pemuda itu, ketika nama ini disebutkan, beberapa orang tahu apa yang telah dia lakukan sebelumnya di alam bawah. HOR, jika kamu masih hidup, namamu pasti akan mengguncang dunia di bawah langit, kan? Bersinar cemerlang di sini, di area Qin Clan, ibu Si Hao meneteskan air mata. Si Ziling mengatupkan giginya, tidak mengatakan apa-apa. Dia menatap ke arah istana abadi. Mari kita lihat keturunanku. Dewa surgawi abadi Qin Changsheng mengambil tindakan, mengukir nama di kelopak bunga. Qin Hao, 2 kata ini bersinar cemerlang, melepaskan cahaya cemerlang. Kemudian, seorang pemuda muncul, merenungkan monumen itu. Dadanya
Begitu Qin Hao muncul, itu memicu teriakan kaget yang besar. Di dadanya, cahaya abadi merasuki udara, menyehatkan seluruh tubuhnya. Itu hanya tahan terhadap semua metode. Di sekelilingnya, para ahli tersapu terbang satu demi satu, tidak bisa lebih dekat dengannya sama sekali. Bukankah itu ahli paling kuat di provinsian? Dia dibunuh oleh Qin Hao. Anak surgawi 1000 bulu ras juga dikalahkan, ditembus oleh seberkas cahaya dari dadanya. Terlalu kuat. Teknik berharga macam apa itu? Semua orang berteriak kaget. Banyak Divine Flame, ahli realm self-realm tergerak. Bahkan beberapa master sekte mengungkapkan ekspresi terkejut. Pemuda ini terlalu luar biasa. Namanya Qin Hao, keturunan dewa surgawi abadi, dikabarkan memiliki 2 tulang makhluk tertinggi. Sekarang, dia memang sudah dewasa, menjadi tidak sederhana sama sekali. Bahkan raksasa memuji seperti ini, jadi yang lain secara alami bahkan lebih terkejut. Semua orang dari Qin Clan mengungkapkan tersenyum. Kinerja Qin Hao terlalu mempesona. Bahkan Qin Nining, meskipun matanya berlinang air mata, dia masih cukup bersyukur, secara bertahap mengungkapkan senyuman. Bagaimana dia bisa memiliki 2 tulang makhluk tertinggi? Alam yang lebih tinggi tidak terbatas, jadi tidak semua orang tahu detail batin, tidak mengetahui kebenaran. Seharusnya berhubungan dengan saudaranya. 1 tulang diberikan kepadanya sebelum kematiannya. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang menjadi tercengang, pikiran mereka terguncang. Sepasang makhluk tertinggi? Alangkah malangnya, kakak laki-lakinya meninggal, hanya mampu mewariskan tulangnya saja. Bahkan mereka yang mengetahui detail batin mengungkapkan ekspresi terkejut. Mereka mengingat peristiwa masa lalu. Si Hao itu tidak sederhana. Pengguna dengan murid ganda terkait dengannya. Meskipun dia meninggal, dia masih menciptakan adik laki-laki yang tangguh. Beberapa orang berseru kagum. Itu diberikan oleh surga. Ada beberapa orang dari Gunung Abadi yang mengoreksi. Mereka tidak suka mendengar perkataan seperti ini. Apakah ada yang mau mengukir nama Si Hao? Seseorang bertanya. Semua orang menjadi bingung. Mengapa mereka harus mengukir nama orang yang sudah meninggal? Dia bahkan tidak datang ke alam yang lebih tinggi. Klan surgawi mungkin tahu sesuatu. Ketika klan surgawi mendengar ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Mereka segera mengerti bahwa rahasia klan mereka bocor, diketahui oleh beberapa orang dari alam yang lebih tinggi. Tepat pada saat ini, sebuah tangan besar terulur dari istana kuno perunggu yang dikelilingi oleh energi kacau. Itu menyapu beberapa kali di kekosongan, menulis 2 karakter Si Hao. Ini adalah seseorang dari Istana Abadi. Dia mengambil tindakan. Kelopak bunga bersinar. Monumen-monumen itu menghasilkan gambar, dan pada akhirnya, sesosok pemuda muncul, masih tersenyum secerah sebelumnya. Semua orang menjadi terpana. Ini adalah ketiga kalinya dia muncul, membuat semua orang ketakutan, semuanya tercengang. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PH out and bye-bye.